Swastiastu. Hai, perkenalkan nama saya Nimadia Della Maharani, biasa dipanggil Della. Saya absen 4 dengan NIM 2102612010223. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UAS dari mata kuliah perilaku konsumen. Oke, baik. Pertanyaan pertama itu ada mengenai jelaskan tahapan dalam model pengambilan keputusan konsumen. Nah, menurut Hawkins dan rekan, ada 5 tahapan di dalam model pengambilan keputusan. Apa aja sih? Nah, dari kelima itu yang pertama ada pengenalan masalah atau problem recognition. Nah, masalah konsumen ini merupakan perbedaan antara keadaan yang ada ataupun apa yang dipersepsikan oleh konsumen sebagai yang telah ada sekarang dengan suatu keadaan yang diinginkan atau apa yang diinginkan oleh konsumen. Seperti contohnya nih, saya sendiri. Saya kan, punya HP. Nah, saya menyadari bahwa HP yang saya gunakan saat ini sudah mulai usang dan juga mulai melambat. Jadi dengan keadaan HP saya seperti ini, maka secara tidak langsung, hal ini nih akan, menciptakan kebutuhan baru untuk memiliki HP yang lebih canggih lagi. Jadi dapat disimpulkan bahwa, konsumen ini mengidentifikasikan perbedaan antara keadaan sekarang dan juga keadaan yang diinginkan, seperti itu. Tahapan yang kedua yaitu pencarian informasi. Nah, pada tahapan ini konsumen ini mencari informasi untuk mengidentifikasikan alternatif apa yang mungkin bisa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, dalam pencarian informasi ini ada beberapa informasi nih yang bisa dicari, misalnya kriteria penilaian yang sesuai untuk pemecahan masalah. Nah, seperti misalnya nih saya sendiri menentukan kriteria yang harus dimiliki oleh HP yang ingin saya beli. Misalnya HP tersebut tuh harus, kameranya bagus, terus mudah dioperasikan, dan juga tidak boros baterai atau lain sebagainya. Nah, jika saya belum puas dengan hal itu, maka saya ini dapat melakukan pencarian informasi eksternal dengan menghubungi orang yang berkeahlian dalam bidang tersebut. Tahapan ketiga ada mengenai penilaian dan seleksi alternatif. Nah, setelah mengumpulkan informasi tentang jawaban-jawaban alternatif terhadap satu masalah yang dikenali, maka konsumen ini akan menilai alternatif-alternatif dan menyeleksi tindakan dan tampaknya paling baik untuk memecahkan masalahnya. Nah, ini nih biasanya digunakan konsumen untuk membandingkan merek yang berbeda-beda ditinjau dari masalah khusus mereka. Contohnya nih, misalnya ada seseorang nih mencari HP dapat membandingkan berbagai merek HP dan juga model berdasarkan spesifikasi teknis, harga, dan juga ulasan konsumen. Tahapan keempat itu ada seleksi saluran distribusi dan pelaksanaan keputusan. Nah, pada tahapan ini konsumen ini memilih produk ataupun layanan yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginan mereka. Yang mana dalam keputusan ini nih dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk preferensi pribadi, pengalaman sebelumnya, dan faktor eksternal seperti penawaran diskon ataupun promosi. Contohnya nih seperti setelah mengevaluasi berbagai merek HP, konsumen ini memilih satu model tertentu berdasarkan keseimbangan antara kualitas, harga, merek dari produk tersebut. Tahapan kelima itu ada proses pasca pembelian. Nah, setelah melakukan pembelian, beberapa konsumen ini mengalami keasingan ataupun kecemasan tentang kebijakan pembeliannya. Gejala ini nih dikenal sebagai pertentangan pasca pembelian. Contohnya tuh seperti saya, saat saya membeli HP, sesudah saya membeli HP nih, sampai rumah saya mikir, kayaknya bener nggak sih aku beli merek ini? Kayaknya salah deh aku beli ini. Kayak kayak itu tuh ada kecemasan ataupun, keasingan gitu loh dalam diri kita yang membuat itu tuh pertentangan sebagai pasca pembelian, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa memahami tahapan ini nih penting bagi pemasar dan berikan contoh strategi pemasaran yang sesuai untuk setiap tahapannya. Nah, memahami tahapan dalam model pengambilan keputusan konsumen ini sangat penting bagi pemasar karena hal ini nih dapat membantu mereka untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Nah, dengan memahami langkah-langkah yang dilalui oleh konsumen, maka pemasar ini dapat menyesuaikan pesan dan tindakan mereka ini untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Lalu mengenai, mengapa itu penting dan contoh strategi pemasaran yang sesuai dengan tahapan yang tadi, itu kan ada 5 tahapan. Nah, yang pertama itu adalah tahapan pengenalan masalah ataupun keinginan.
Nah, mengapa itu penting? Alasannya karena pemasar ini perlu memicu kesadaran konsumen ini terhadap kebutuhan ataupun keinginan baru untuk membangkitkan minat pembelian. Contoh strategi pemasarannya adalah kampanye iklan yang menyoroti kebutuhan baru atau memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi oleh konsumen. Tahapan kedua itu kan tadi ada pencarian informasi. Nah, mengapa hal itu penting? Karena pemasar itu harus menyediakan informasi yang cukup dan relevan agar konsumen ini dapat membuat keputusan yang informasial. Contohnya ini seperti eee, zaman sekarang kan sudah canggih. Kita harus memanfaatkan teknologi dengan baik. Jadi, dengan cara mengoptimalkan sosial media perusahaan mungkin dengan informasi produk yang jelas, menyediakan ulasan pelanggan, dan juga menawarkan panduan pembeli, seperti itu. Lalu tahapan ketiga tadi itu ada penilaian dan seleksi dari alternatif. Nah, mengapa hal itu penting? Karena pemasaran ini perlu menekankan keunggulan produk ataupun layanan mereka ini untuk mempengaruhi keputusan evaluasi konsumen. Contoh strategi pemasarannya misalnya penekanan pada atribut unik atau penawaran khusus, seperti misalnya ada promo, diskon bulanan, ataupun diskon opening, seperti itu. Lalu tahapan keempat itu ada seleksi saluran distribusi dan pelaksanaan keputusan. Nah, mengapa ini penting? Karena pemasar ini harus membuat produk mereka ini menonjol di antara pilihan alternatif dan memberikan intensif untuk mendorong pembelian. Contoh strategi pemasarannya tuh mungkin seperti program loyalitas pelanggan gitu ya, seperti kartu loyalitas pelanggan. Yang mana dalam kartu tersebut itu mungkin diisiin cap 10 kali, kalau sudah 10 kali pernah ke sana maka akan dapat 1 kali treatment gratis itu untuk salon misalnya. Dan tahapan terakhir itu tadi ada proses pasca pembelian. Mengapa itu penting? Karena pemasaran ini perlu memastikan kepuasan pasca pembelian untuk membangun loyalitas dan mendorong umpan balik positif. Yang mana contoh strategi pemasarannya itu mungkin program layanan pelanggan yang efisien ataupun tawaran promosi eksklusif untuk pelanggan yang datang kembali atau mungkin permintaan umpan balik melalui survei. Nah, dengan merinci strategi pemasaran untuk setiap tahapan ini, pemasar ini dapat mengoptimalkan upaya mereka untuk memahami dan merespon kebutuhan konsumen pada setiap langkah dalam proses pengambilan keputusan. Oke, pertanyaan selanjutnya itu ada mengenai mengapa kelompok referen ini penting dalam pengambilan keputusan konsumen, dan berikan contoh bagaimana opini kelompok referen ini dapat mempengaruhi preferensi konsumen. Nah, kelompok referen atau kelompok sosial ini dapat mempengaruhi individu, sangat penting dalam pengambilan keputusan konsumen karena manusia ini secara alami cenderung membandingkan diri mereka dengan orang lain dan mencari validasi sosial. Nah, opini dan tindakan, kelompok referen ini dapat memiliki dampak yang signifikan pada preferensi konsumen. Lalu, ada contoh bagaimana opini kelompok referen ini dapat mempengaruhi preferensi konsumen. Yang pertama itu mengenai ketertarikan pada merek ataupun produk. Misalnya contohnya ini ketika, saya punya teman. Nah, teman saya itu memposting produk ataupun makanan yang sebelumnya belum pernah saya punya ataupun saya cobain, dan produk atau makanan tersebut itu terlihat lebih menarik dan juga mungkin kelihatan lebih enak. Saya kadang suka nanya sama teman saya, "Ih, itu produk apa? Enak nggak? Bagus nggak itu produknya?" Kayak gitu. Dan ketika mereka ini memberikan honest review terhadap produk ataupun makanan tersebut, pastinya hal itu dapat berdampak pada keputusan saya untuk melakukan ataupun tidak membeli produk ataupun makanan tersebut. Ketiga itu ada tren dan gaya. Nah, contohnya ini seperti misalnya jika sebagian besar kelompok referen ini sudah mulai mengadopsi tren tertentu seperti misalnya gaya pakaian, gaya rambut, maka individu tersebut itu mungkin cenderung mengikuti tren tersebut agar tidak ketinggalan, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dinamika keluarga ini dapat mempengaruhi keputusan pembelian dan jelaskan peran individu dalam konteks keputusan keluarga. Nah, dinamika keluarga ini dapat mempengaruhi keputusan pembelian melalui peran anggota keluarga, pola komunikasi, dan juga pembagian peran dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya adalah peran orang tua, anak, ataupun pasangan dapat berkontribusi pada preferensi produk dan nilai yang mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, komunikasi antar keluarga ini juga dapat membentuk persepsi tentang merek ataupun produk tertentu.
Lalu apa sih peran individu dalam dinamika keluarga? Nah, yang pertama itu ada kepala keluarga ataupun pengambil keputusan utama. Nah, biasanya kepala keluarga ini memiliki tanggung jawab finansial utama untuk memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan pembelian besar ataupun strategis. Contohnya ini adalah seorang ayah yang bertanggung jawab atas keuangan keluarga, mungkin memiliki pengaruh besar dalam keputusan pembelian mobil ataupun rumah. Yang kedua ini adalah ibu ataupun pengelola rumah tangga. Nah, peran ibu ini, yang bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangga seringkali memiliki, pengaruh besar dalam keputusan pembelian sehari-hari seperti misalnya bahan makanan, bahan pokok, kebutuhan rumah tangga, dan juga perawatan keluarga. Contohnya seperti, seorang ibu nih yang mengurus kebutuhan sehari-hari keluarga, mungkin memutuskan produk, pembersih rumah tangga ataupun merek makanan yang dibeli. Lalu yang ketiga ada anak-anak ataupun anggota keluarga lain. Nah, peran anak-anak ataupun anggota keluarga lain ini dapat mempengaruhi keputusan pembelian dengan menyuarakan preferensi ataupun keinginan mereka. Nah, pemasar ini sering menargetkan anak-anak untuk mempengaruhi pembelian keluarga. Contohnya adalah misalnya anak yang menginginkan merek tertentu dari produk mainan ataupun pakaian dapat mempengaruhi keputusan pembelian keluarga. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan konsep difusi inovasi dan bagaimana hal itu terkait dengan pengambilan keputusan konsumen. Nah, konsep difusi inovasi ini merujuk pada proses penyebaran ide, gagasan, ataupun produk baru di antara anggota masyarakat atau pasar tertentu. Nah, model difusi inovasi ini dikemukakan oleh Everett Rogers dan mencakup beberapa kelompok berdasarkan tingkat adopsi inovasi ya. Yang pertama ada inovator atau pendahulu. Nah, kaitannya dengan pengambilan keputusan ialah karena inovator ini cenderung menjadi orang pertama yang mengadopsi produk ataupun gagasan baru. Nah, perilaku inovator ini dapat mempengaruhi persepsi dan penerimaan konsumen terhadap inovasi dan membentuk tren awal. Yang kedua itu ada early adopter ataupun pengadopsi awal. Nah, kaitannya dengan pengambilan keputusan karena early adopter ini mengikuti inovator, memberikan contoh positif dan dianggap sebagai sumber referensi oleh konsumen lain. Nah, pengaruh mereka ini dapat mempercepat proses pengambilan keputusan konsumen. Yang ketiga ada early majority ataupun mayoritas awal. Nah, kaitannya dengan pengambilan keputusan konsumen karena early majority ini adalah kelompok yang cenderung mengadopsi inovasi setelah melihat pengalaman positif dari inovator dan early adopter. Nah, keputusan mereka ini dipengaruhi oleh testimoni positif dan juga bukti keberhasilan inovasi. Lalu yang keempat adalah lead majority ataupun mayoritas akhir. Nah, kaitannya dengan pengambilan keputusan karena lead majority ini mengadopsi inovasi setelah mayoritas sudah melakukannya. Nah, faktor-faktor seperti norma sosial dan juga tekanan dari kelompok dapat memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan mereka. Lalu yang kelima ada lejat ataupun pengguna tertinggal. Nah, kaitannya dengan pengambilan keputusan karena lejat ini adalah kelompok yang terakhir mengadopsi inovasi. Mereka ini mungkin cenderung skeptis terhadap perubahan dan juga memerlukan bukti yang kuat atau intensif untuk mengadopsi inovasi tersebut. Difusi inovasi ini mencerminkan bagaimana kelompok masyarakat ataupun pasar secara bertahap mengadopsi ide ataupun produk baru. Nah, pemasar ini dapat menggunakan pemahaman ini untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam memperkenalkan produk baru ke pasar. Mereka ini dapat mengidentifikasikan kelompok target, merancang kampanye yang sesuai dengan tahapan difusi inovasi, dan juga memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen pada setiap tahap. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa sih peran pemasaran dalam mempercepat proses difusi inovasi? Oke, baik. Peran pemasaran dalam mempercepat proses difusi inovasi ini adalah meningkatkan kesadaran, menciptakan minat, dan juga memfasilitasi adopsi produk ataupun gagasan baru oleh konsumen. Nah, strategi pemasaran ini dapat mempercepat penyebaran inovasi melalui kampanye promosi, pendekatan segmentasi pasar, dan juga komunikasi yang persuasif.
eksklusif. Contohnya nih adalah misalnya jika sebuah perusahaan ini meluncurkan smartphone baru dengan fitur unggulan, nah strategi pemasaran yang efektif dapat mencakup kampanye iklan, akan menyoroti keunggulan produk, menyediakan ulasan positif dari pengguna awal, dan juga menargetkan kelompok konsumen yang cenderung menjadi early adopter seperti pencinta teknologi. Nah, dengan demikian, pemasaran ini dapat mempercepat proses difusi inovasi dengan menghasilkan minat, memberikan informasi yang relevan, dan juga memotivasi konsumen untuk mengadopsi produk tersebut lebih cepat. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan hubungan antara persepsi konsumen dan proses pembelajaran dan bagaimana penggunaan stimulus dapat mempengaruhi persepsi. Nah, hubungan antara persepsi konsumen dan proses pembelajaran adalah bahwa persepsi konsumen ini membentuk dasar pengalaman yang kemudian mempengaruhi proses pembelajaran mereka. Nah, konsumen ini belajar dari pengalaman mereka, dan persepsi yang mereka bentuk ini memainkan peran penting dalam proses tersebut. Lalu, bagaimana sih penggunaan stimulus itu dapat mempengaruhi persepsi? Nah, penggunaan stimulus itu dapat mempengaruhi persepsi konsumen dengan cara memberikan rangsangan atau informasi yang dapat diinterpretasikan oleh indera konsumen. Nah, stimulus ini dapat mencakup misalnya iklan, desain produk, kata-kata merek, dan juga faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi bagaimana konsumen itu melihat dan merespon suatu produk ataupun layanan. Contohnya adalah misalnya sebuah iklan televisi ini yang menampilkan produk dengan musik yang ceria dan juga warna-warna yang cerah dapat memberikan stimulus positif. Nah, ini dapat menciptakan persepsi bahwa produk tersebut itu menyenangkan dan berkualitas. Nah, konsumen ini kemudian dapat membentuk pandangan positif terhadap produk tersebut melalui pengalaman mereka dengan iklan tersebut, yang pada gilirannya mempengaruhi proses pembelajaran mereka tentang merek tersebut. Nah, contoh lainnya adalah misalnya ikan aqua. Nah, ikan aqua itu kan dikata-katakan dalam ikan tersebut bahwa, air itu diambil dari pegunungan alami. Jadi, maka konsumen itu dapat berpersepsi bahwa, "Wah, ini air kayaknya bagus deh, kayaknya ini air berkualitas deh," seperti itu. Karena air itu tuh dari pegunungan alami langsung, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah sebagai seorang pemasar, bagaimana Anda akan merancang kampanye untuk memaksimalkan pembelajaran konsumen tentang produk baru? Nah, mungkin hal pertama yang dapat saya lakukan adalah yaitu memanfaatkan sosial media. Nah, dengan saya memanfaatkan sosial media saya ini untuk membangun kesadaran dan juga keterlibatan konsumen terhadap produk saya, seperti misalnya mungkin membuat konten informatif seperti video review, video tutorial, dan bahkan juga artikel. Hal kedua yang mungkin dapat saya lakukan adalah kolaborasi dengan influencer ya. Nah, dengan saya melibatkan influencer yang memiliki audiens yang relevan dengan produk saya, maka hal tersebut itu dapat membuat produk saya itu lebih dikenal dengan banyak orang, seperti itu. Mungkin hal ketiga yang dapat saya lakukan adalah memberikan program diskon ataupun pengenalan awal. Nah, dengan ada diskon ataupun penawaran eksklusif ini dapat memotivasi konsumen ini untuk mencoba produk dan mempercepat proses pembelajaran mereka. Pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan teori motivasi yang dapat digunakan untuk memahami dan merancang strategi pemasaran yang efektif. Nah, teori motivasi yang dapat digunakan untuk memahami dan merancang strategi pemasaran yang efektif adalah teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, teori ini nih menyatakan bahwa individu ini memiliki kebutuhan yang disusun secara hierarkis, mulai dari kebutuhan dasar hingga dengan kebutuhan lebih tinggi seperti aktualisasi diri. Nah, dalam konteks pemasaran, strategi ini dapat dirancang dengan memahami kebutuhan konsumen dan juga menyelaraskan dengan produk ataupun layanan yang ditawarkan. Nah, pemasaran ini dapat memotivasi konsumen dengan menyoroti cara produk dapat memenuhi kebutuhan mereka, baik kebutuhan psikologis, keamanan, sosial, harga diri, ataupun aktualisasi diri. Nah, dengan memahami tingkat kebutuhan konsumen, maka pemasaran ini dapat merancang pesan, promosi, dan juga penawaran yang lebih sesuai, memicu motivasi
konsumen untuk berinteraksi atau membeli produk tersebut. Dan pertanyaan terakhir adalah bagaimana peran emosi dalam memotivasi konsumen dan berikan contoh bagaimana emosi ini dapat digunakan dalam iklan ataupun promosi. Nah, peran emosi dalam memotivasi konsumen sangat signifikan. Mengapa? Karena emosi ini dapat menciptakan keterlibatan, meningkatkan ingatan, dan juga mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, ketika konsumen ini merasakan emosi yang kuat terkait dengan suatu merek ataupun produk, mereka ini cenderung lebih terhubung secara emosional dan memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk membeli ataupun mempertimbangkan produk tersebut. Nah, emosi ini juga dapat memicu respon yang lebih cepat dan kuat dibandingkan dengan argumen rasional. Lalu iklan yang saya ambil adalah iklan Indomie, yang bertemakan keluarga besar pada tahun 2019. Nah, di sini kita udah nggak asing lagi kan dengan, merek, mie instan Indomie. Nah, yang mana dalam iklan tersebut itu emosi yang disoroti itu adalah sentimen kebersamaan dan kehangatan keluarga, yang mana ceritanya itu adalah menggambarkan kisah seorang anak yang merantau untuk mengejar mimpi, tetapi selalu merindukan kehangatan keluarga dan Indomilah sebagai pengingat. Nah, emosi keluarga dan kerinduan ini diperhatikan dengan sangat kuat. Lalu dampak dari iklan tersebut ini menciptakan ikatan emosional dengan penonton, membuatnya terhubung dengan merek Indomie melalui rasa kekeluargaan. Nah, dalam hal ini nih, emosi seperti kehangatan keluarga dan kerinduan digunakan untuk merangsang respon emosional pada konsumen yang pada gilirannya dapat mempengaruhi sikap dan preferensi mereka terhadap produk tersebut. Nah, iklan ini nih menciptakan koneksi emosional yang kuat dengan audiensinya, mengingatkan identifikasi merek dengan nilai-nilai positif dan memotivasi konsumen untuk memilih Indomie sebagai produk yang membangkitkan emosi mereka, gitu. Oke baik, cukup sekian pemaparan jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan Perma Santi. Om Santi 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 Om. Bye bye.